Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan antara penerjemah dan penafsiran. Yang pertama ada terjemah dan terjemah. Yang pertama ada terjemah dan terjemahan. Yang kedua tafsir dan tafsiran. Yang ketiga perbedaan antara penerjemah dan penafsiran. Selanjutnya terjemah dan terjemahan. Nah, baik, terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab. Terjemah jamaknya tarojimah dan tarojim, yang berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Secara istilah adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan memindahkan informasi atau pesan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, dari informasi asal atau dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kata terjemah dalam bahasa Arab juga umum diartikan dengan biografi atau riwayat hidup seseorang. Misalnya dalam ungkapan terjemah Al-Imam Al-Bukhari dan terjemah Al-Imam Muslim, yang masing-masing berarti biografi Imam Al-Bukhari dan biografi Imam Muslim dan sebagainya. Slide selanjutnya, maaf. Baik. Kemudian terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terjemahan adalah salinan bahasa, alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau hasil menerjemahkan hasil dari terjemah. Kemudian terjemah secara etimologis dijelaskan sebagai: yang pertama, menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. Kedua, menjelaskan maksud suatu kalimat dengan cara menggunakan bahasa sumber. Yang ketiga, menjelaskan maksud suatu kalimat dengan perantaraan bahasa di luar bahasa sumber. Kemudian yang keempat, alih bahasa, yaitu pengalihan makna dari bahasa tertentu ke bahasa lain. Kemudian penerjemahan adalah proses menerjemahkan pesan dan bahasa sasaran, gaya bahasa, struktur semantik, pesan penulis asli. Kemudian menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Kemudian terjemah terbagi menjadi dua. Yang pertama, terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Terjemah harfiah disebut juga dengan terjemah lafziyah. Ialah pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Terjemahan harfiah dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu arti kata demi kata yang terdapat dalam teks. Setelah benar-benar dipahami, dicarilah padanan kata dalam bentuk bahasa sasaran dan disusun sesuai dengan urutan-urutan kata bahasa sumber meskipun maksud kalimat menjadi tidak jelas. Kemudian terjemah maknawiyah atau tafsiriyah ialah alih bahasa tanpa terikat dengan urutan-urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Terjemah seperti ini mengutamakan ketepatan makna dan maksud secara sempurna dengan konsekuensi terjadi perubahan urutan-urutan kata atau susunan kalimat. Sebab itu disebut terjemahan maknawiyah karena mengutamakan kejelasan makna. Kemudian tafsir dan tafsiran akan dibaca oleh Zihan. selanjutnya tafsir dan tafsiran. Kata tafsir terambil dari kata fasara, mengandung makna kesungguhan membuka atau berulang-ulangan melakukan upaya membuka. Sehingga itu berarti kesungguhan yang berulang-ulang, upaya untuk membuka apa yang tertutup atau menjelaskan apa yang muskil ataupun sulit dari makna tersebut, antara lain kosakata. Tafsir secara istilah adalah pemahaman atau penjelasan seorang penafsir terhadap Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu.
Istilah tafsir merujuk kepada Al-Quran sebagaimana tercantum di surah Al-Furqan ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami yang datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Quran surah Al-Furqan ayat 33. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tafsir adalah ketika benda yang berarti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kata ini memiliki kata kerja menafsirkan yang mengandung arti, menerangkan maksud ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci lain, menangkap maksud perkataan atau kalimat, dan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat dengan mengutarakan pendapatnya sendiri. Arti penafsiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata penafsiran adalah proses, cara, pembuatan menafsirkan. Arti lainnya dari penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Tujuan penafsiran adalah untuk memperjelas suatu makna ayat-ayat Al-Quran atau menguraikan berbagai dimensi dan aspek yang terkandung di dalam Al-Quran, sesuai dengan kemampuan manusia memahaminya. Menafsirkan Al-Quran diperlukan thariqah al-tafsir, yakni metode atau cara dalam menafsirkan Al-Quran. Ketepatan metode akan menghasilkan ketepatan tafsir. Sebaliknya, kesalahan metode akan melahirkan kesalahan tafsir. Metode penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 4. Ada tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqarron. 2 bentuk sumber yang dipakai oleh para ulama adalah tafsir bil maksur dan tafsir bil ro'i. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadra. Selanjutnya yaitu perbedaan antara penerjemahan dan penafsiran. Yang pertama, penerjemahan sangat terikat pada bahasa asalnya, sedangkan penafsiran lebih bagaimana menjelaskan Al-Quran dari berbagai sisinya, agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu penerjemahan harus memenuhi makna yang dimaksud oleh kalimat bahasa yang diterjemahkan, sedangkan tafsir mengacu pada usaha untuk menjelaskan maksud kalimat dari sudut pandang penafsir, baik secara global maupun terperinci. Yang ketiga, terjemah tidak boleh penguraian melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Sedangkan tafsir harus dilakukan apabila usaha menerangkan makna ayat baru dapat dicapai dengan penguraian secara luas. Yang keempat, penerjemah diakui sudah melakukan penerjemahan apabila ia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa terjemah. Sedangkan penafsiran baru dapat diakui dari orang yang sepemaham dengan yang membaca hasil penafsiran tersebut. Nah, contoh dari penerjemahan dan penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Terjemahannya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki surat Al-A'raf ayat 31. Sedangkan tafsirnya yaitu, wahai anak cucu Adam, tutuplah auratmu pada setiap sholat. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang menutup aurat. Masjid yang disebutkan, tetapi yang dimaksud adalah fungsinya masjid. Salah satu fungsi masjid adalah tempat sholat. Sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi katanya mau nanya. Iya, pemakalan benar.
Saya ingin bertanya, saya mohon izin bertanya. Ini kan menurut Syekh Adz-Dzahabi terjemahan terbagi dua ya, ada terjemahan harfiah dan terjemahan tafsiriyah. Boleh tolong ini enggak menurut makalah ringkas biar kita lebih tahu secara ringkasnya gitu perbedaannya tuh sama contohnya juga gitu. Biar lebih paham. Udah itu aja. Oke, terima kasih Jelita. Ada yang mau nanya lagi nggak? Guys, ada yang mau nanya lagi? Satu aja nih. Bentar ya, lagi diskusikan Jelita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita ya. Jadi perbedaan antara ini ya, lebih ringkas lagi terjemahan harfiah dengan terjemah maknawiyah. Nah, kalau terjemah harfiah dan maknawiyah. Terjemah harfiah itu pengalihan bahasa dengan mempertahankan susunan dan struktur bahasa aslinya, bahasa sumbernya. Nah, sedangkan kalau tafsir maknawiyah atau terjemah tafsiriyah, yaitu menjelaskan maksud kalimat dari bahasa sumber ke bahasa asing itu tanpa mempertahankan susunan dan struktur bahasa aslinya. Jadi lebih mengutamakan ketepatan maknanya. Kayak gitu, Jeli. Terus contohnya ya. Bentar. Nah, contohnya pada surat Al-Fajr. Pada surat Al-Fajr ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, kalau terjemah harfiahnya itu bahwasannya Robmu sungguh memperhatikanmu. Terjemah harfiahnya. Sedangkan kalau terjemah tafsiriyahnya itu berarti bahwasannya Allah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Bentar. Ya, jadi yang tafsir dan terjemah harfiah itu artinya kalau yang terjemah harfiah artinya Allah selalu mengintai hambanya. Nah, sedangkan kalau maknawiyahnya itu adalah Allah senantiasa mengingatkan hambanya untuk tidak bersikap lemah dalam mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam kehidupannya. Ada juga contoh lainnya itu surat Al-Isra ayat 29. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَّا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Nah, kalau diartikan secara terjemah harfiah, yaitu adalah larangan menjadikan tangan terikat pada leher dan larangan mengenai melebarkan tangan selebar-lebarnya. Kalau terjemah maknawiyahnya itu
adalah janganlah engkau bersedekah kikir dan jangan pula terlalu pemurah royal. Bentar. Bentar, Juli. Ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Apa udah Han aja? Gimana, Jeli? Jadi tadi yang terjemah harfiah itu mempertahankan struktur teksnya ya? Ya. Terus terjemah maknawi berarti kayak sama kayak penafsiran gitu ya? Namanya emang tafsiriyah sih, jadi mungkin lebih kayak ke tafsir juga ya. Terima kasih, Makala. Jeli, tapi ada bedanya juga. Di sini Iya. menurut Boleh. Muhammad Hussein Az-Zahabi, perbedaannya itu kalau yang ada dua. Pertama, terletak pada kedua bahasa yang digunakan. Jadi bahasa tafsir nih dimungkinkan sama dengan bahasa asli dari Al-Qur'annya itu yang ditafsirkan. Sedangkan kalau terjemah tafsiriyah itu menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa aslinya. Terus yang kedua, dalam tafsir, pembaca tafsir dimungkinkan untuk melacak teks aslinya manakala ada keraguan di dalamnya, jika berbeda dari aslinya. Sedangkan kalau tafsiriyah tidak mudah untuk mengecek teks aslinya manakala ada keraguan atau kesalahan yang dijumpai. Mungkin jadi dari kata-kata yang dipilih, kalau yang terjemah tafsiriyah itu dia cukup berbeda gitu dari teks aslinya. Sedangkan kalau tafsir kan kadang dia mengikuti dari bahasanya, tinggal ditambah-tambah kayak gitu. Kurang lebih sih gitu, Jul. Oke. Terima kasih. Nadra boleh minta itunya nggak apa? Perbedaan tafsir dan terjemah tafsiriyah yang tadi minta diketik maksudnya gitu. Gimana tadi? Minta gitu diulang, diketik ulang tadi perbedaan tafsir dan terjemah tafsiriyah. Oh ya. Yang pertama, yang pertama itu terletak dari bahasa yang digunakan. Kalau tafsir itu dimungkinkan sama dengan bahasa asli dari Al-Qur'annya itu. Kalau terjemah tafsiriyah itu menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa yang diterjemahkannya, dari bahasa Al-Qur'annya sendiri. Nah, terus kalau yang kedua itu tadi, pembaca kitab tafsir dimungkinkan untuk melacak teks aslinya manakala ada keraguan dalamnya. Nah, kalau yang terjemah tafsiriyah itu tidak mudah untuk mengecek ke teks aslinya karena kan bahasanya tadi cukup berbeda. Jadi kalau ada keraguan atau kesalahan itu tidak mudah untuk dicek kayak gitu. Ya. Udah jelas? Syukuran Nadra, maksudnya pengen diketikin Nadra gitu. Oh iya ya, nanti dikirim ya. Syukuran Nadra. Baru kedengeran deh aku iklannya. Ya kan? Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin
menanggapi mungkin? Ada yang mau ditanyakan gak guys? Mungkin sudah tidak ada lagi kali ya makalah. Mungkin sudah tidak ada lagi ya. Saya tutup makalah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali. Sudah ya. Semangat Aku sekali stop.